pakai standar 2. Jadi kalau ada suara swing gitu itu standar 2. Tapi kita kemana? Sebelum Gua bangun pas gua ini helm, kacanya pengen gua tutup, lo kok hilang? Ya kalau lu Dan, ada gak lu pernah gak kejadian microslip gitu? nah, terlalu sering. Udah pas mau nyalip, tiba-tiba depan tuh ada Satria FU warna putih, nggak ada lampu, nggak ngesen, nggak apa, belok. Oke. Jadi Satria FU itu di depan mobil persis begini. Jadi pas gue nyalip kanan, dia begini. Kecepatan lu gua ajar, 80-an. lu ajar belakangnya. Samping. Kan lagi belok. Karena dia begini langsung. Lagi langsung belok. Gua kira sayapnya itu udah rada maju, jadi lu kan nabrak belakang. Benar-benar samping Benar-benar footstepnya. samping. Footstepnya naik ke atas, kantem sama ban gue. Nggak ada sen, nggak ada apa-apa, terus ngotot. Ya saya aku nggak mau sen. Gue nyalain kotaknya, mana? Memang masalah jalan ini ada tambahan ya. Selain masalah microslip, ada juga microbrain ya. Nah, itu bahaya. Iya, sama ada. Pernah juga gue ngalamin juga. Ya 11-12 sama lu lah. Enggak sampai nabrak. Tapi gua sampai spot jantung, syok. Oh, senam jantung. Senam jantung langsung. 1, 2, 3, 4. Itu waktu itu posisi tuh tengah malam, jam 12 malam ya. Narogong juga. Narogong. Bahaya, Narogong Narogong juga. Itu posisinya emang lagi kosong ya. Gua ngebut. Nah, kalau nggak salah tuh sekitaran kelurahan tuh kan emang gelap banget ya. Ya. Banyak pohon kan. Ya. Nah, itu gua lagi rada-rada bengong juga sih. Ya kan. Tiba-tiba gua syok. Kenapa? Depan tuh ada motor, lampu putih ngadep ke gua. Gua kaget. Ternyata cahaya ilahi. Bukan, gua kira dia mau gini, ternyata itu lampu belakangnya. Ternyata lampu rem. Yang Lampu minta rem. warna merahnya dilepas. Iya, dilepas. Dibikin, ya begitu jadi kayak lampu depan. Gimana gua nggak syok kaget? Tolonglah, itu lampu belakang dibikin merah itu ada alasannya. Jangan dilepas. Iya, betul. Itu bikin spot jantung. Untung masih muda, tidak kena serangan jantung. Tapi sekarang untung gue udah bisa balas dendam. Pakai motor lo ini. Iya. Lampu sorotnya kan nyari kuntilanak. Iya, lampu putihnya ke atas ini bukan ke depan tapi ke atas. Oh, tembak. Kalau Jadi- lu mau tahu. Truk sekalipun bakalan tahu kalau gue ngedim. Gue pokoknya kalau di depan dia spion gue pengokin aja. Gue Itu buat ngadapin orang-orang yang kayak gitu, San. Cara gue. emang sengaja ya. Yang sengaja. Tolong untuk adik-adik ya yang punya motor, Jangan apalagi ditiru. jangan ditiru, apalagi kalau masih pakai motor bapak ya. Nah, itu jangan. Jangan. Nih kita bertiga sekarang udah Udah punya motor motor sendiri. Ya lebih sayang lah, Lebih disayang lagi, lebih dirawat. lebih dirawat. Nggak kayak dulu pas kita nggak ada akhlak ya. Menurut tuh kecelakaan apa aja sih yang bisa terjadi gitu loh di kejadian apa aja sih yang bisa terjadi di jalanan gitu. Tergantung faktor dari pengendaranya juga sih. Dan juga faktor dari kondisi kendaraannya. Nah, Oke. makanya juga selain dari kalian juga jaga fisik kalian, jaga ini kalian. Ya. Kalian juga harus cek kendaraan kalian. Ya. Ya mulai dari hal yang paling kecil paling angin ban Angin ya. ban. Tuh kalau emang udah ngerasa kita ngelewatin marka jalan yang putus-putus terus ban goyang, coba dicek anginnya dulu. Ban Takutnya emang kurang. goyang atau ban nggak bergetar. Gue pernah ngalamin, dia bukan goyang bannya. Apa? Kalau di mobil, tapi beda getarannya. Ya, karena di mobil. Jadi bannya sama yang bannya satu kok Iya. belakang kiri gua kayaknya kurang pinter gitu loh. Nah itu bisa salah satu faktor untuk kempes ban ya. Iya. Maksudnya Itu kurang angin lah. wajib dicek sih. Itu wajib dicek. Itu hati-hati. Ban itu emang kecil lah istilah kata, cuman hal kecil, cuman Simple. bisa fatal banget. Bisa fatal. Rantai juga jangan lupa kalian oliin. Ya rantai tuh. Kalau rantai motor, kalau oli rem nggak terlalu ya, nggak terlalu. Iya. Ya rantai lah benar. Lampu kalian cek juga. Lampu Apalagi sen. Lampu sen mau jalan jauh. Beneran. Lampu sen itu penting banget, penting. Kalau lampu sennya motor-motor kalian di sana di luar itu lampu sennya udah nyatu sama body itu nggak terlalu problem ya. Iya. Cuman ada lampu sen yang motor-motornya yang ngegantung. Hmm. Nah itu kan karena keseringan getaran kayak gue dulu Bison gitu kan.
Keseringan Copot. getaran itu kadang suka memble gitu. Iya. Ada yang malah copot, temen Iya. gua fiction. Sekali getaran, setengah getaran. Kalau kalian misalkan nih kalian nggak kayak tadi nih nggak ngecek kondisi ban kalian kan, kalian misalkan pakai jauh lah gitu kan, tiba-tiba di jalan ban kalian meledak gitu kan, amit-amit ya, Konsepnya nggak ngisi angin. nggak dicek anginnya, Oke, nggak dicek. nggak dicek anginnya kan, kurang atau gimana nggak kalian cek, nggak kalian isi gitu kan. Tiba-tiba amit-amit di jalan meledak atau gimana kan, kan kalau ban kalian meledak pasti kalian guling kan, jungkir balik nggak mungkin. Kayaknya saya tahu ya mengarah kemana ya. Jadi waktu itu kan emang waktu itu gua rada begajulan ya. Waktu itu ya sampai ban gua udah nggak layak pakai aja masih gue pakai, sampai ban dalamnya kelihatan. Waktu itu pun masih gue pakai. Oh, gua kira sampai ban lu kayak ban-ban motor GP yang udah nggak ada kembangnya. Waktu itu gua emang males juga ngasih minyak ke rantai waktu itu ya. Masih minyaknya ke ban. Enggak, ke ketek. Biar enak. Kasih minyaknya ke ban. Nah, waktu itu emang rada itu ya. Kalau sekarang emang rutin ya karena pengalaman. Waktu itu lagi asik-asik ngebut di Narogong lagi. Narogong lagi memang. Narogong lagi, emang jalan itu jalan ya legend ya kalau di sini ya. Nah, lagi asik ngebut tiba-tiba putus rantai. Rantai putus, ban ngunci. Oh, slip. Meledak deh bannya. Iya. Ya, apalagi kalau kalian bawa keluarga ya. Ah, itu juga. Itu juga Misalnya bawa keluarga tuh kayak lu nganterin nyokap lu ke pasar pakai motor, atau Iya. kalau lu mau jalan sama keluarga lu liburan gitu ya, minimal sebelum jalan H-1 sebelumnya lu cek lah kendaraan, Kayak kalau naik mobil cek angin, radiator, radiator oli itu masih penting. ada apa enggak, oli mesin. Betul. Tuh, apalagi terutama yang diesel, mobil diesel. Aki juga Ya. kalau akinya yang masih pakai aki basah ya. Kalau aki kering ya nggak terlalu lah. karena emang nggak tahu kenapa tuh kalau orang-orang liburan tuh kayak merasa kebal ya. Nah, itu dia yang bingung tuh. Mikirnya have fun aja gitu. Hepan, jadi merasa kebal nggak bakal kejadian apa-apa gitu. Ah, nggak bakal kejadian, merasa kebal gitu. Kalian liburan tuh nggak ada bedanya. Malah kalian harus lebih hati-hati. Iya, karena kalian membawa nyawa orang gitu. Iya. Ingat, liburan tidak membuat kalian kebal. Yang bikin kebal sama 8 tahun itulah. Multivitamin. Multivitamin. Oh, selama 8 tahun pantesan asupannya bagus. Benar juga. Terus kira-kira kalau misalkan itu ada lagi nggak dan poin-poin yang harus kita perhatiin kalau misalkan berkendara? Berhubung lu kan rider ya, Adem bener. basket rider ya. Mas, Kira-kira poin-poin apa lagi dan yang harus diperhatiin kalau misalkan berkendara? Misalkan motor deh. kalau dari motor banyak hal. Oh, betul. Contohnya. Lampu yang jelas. Jadi gua ada temen yang mungkin emang dia agak awam tentang motor. Oke. Itu pertama radiator. Hmm. Yang kedua tuh lampu kalau bisa ya lu lampu standar lah istilah kata, lampu kota biasa bukan yang lampu jauh, lampu dekatnya. Itu jangan nyorot kuntilanak. Ya, kayak Anda ya. Itu lampu jauh, ini lampu dekatnya dia Oh, nyorot lampu dekat. kuntilanak. Lampu Nah, dekat. lampu jauhnya dia nyorot bulan. Tuh ada pengguna R15 warna biru. Oh, mungkin dia lagi di kota Gotham. Bisa jadi. Dan selama ini mungkin dia nggak akan sadar. Itu salah settingan mekanik apa salah settingan otaknya yang pengguna. Otak penggunanya kagak tahu. Penggunanya. Dia nggak ngerasa, kok gue kayak nggak ada lampunya ya. Iya. Gitu loh. Di jalan dia tuh nggak ngerasa lampu gue kemana ya. Gitu. Kayaknya Evan aja. Iya. Dia nggak ngeliat yang di depan pelang tuh, wow terang. itu lampu penting pertama. Selain Ya, lampu, Selamatan pengendaranya sendiri, ya tadi yang gue bilang pakai celana panjang kalau bisa, Betul. terus pakai sepatu, helm, jaket. Jaket. Kalau misalkan emang ada sarung tangan, pakai sarung tangan apa aja. Iya. Sarung tangan masak pun kan pernah waktu itu viral, Wow, iya benar. bener kan? Dicabut, ditinggal. atau bawa motornya seperti ini. Nah, Wow. takut hitam, Takut ya kan? hitam bisa. Bawa motornya begini. Lebih baik, biar sama warna kulit ya. kan yang lebih baik ya, mendingan pakai jaket atau Ya. nggak pakai long sleeve. Jangan. Kadang juga selain itu, San, itu ada poin yang benar-benar penting.
Gue tanya sama lu deh, sebagai pengguna motor, fungsinya rem untuk apa? Yang ngerem lah. Salah. Fungsinya rem buat apa? Tergantung rem depan sama rem belakang. Iya buat apa tuh rem depan? Kalau rem belakang itu buat balancing. Terus Hmm. rem depan? Ya buat ngerem. Anjing. Salah juga sih. Sebenarnya rem itu buat ngebut. Hah? Hah? Rem itu buat ngebut. Mana berani Valentino Rossi ngebut kalau nggak ada rem? Nah. Gua kasih tahu sama lu ya Dan ya. Nah. Sampai dia pensiun sekarang. Mana berani Valentino Rossi ngebut di jalanan kalau bukan di sirkuit. Ya sih di Bali dia ngoceh. Nah ya udah. Di Bali dia ngoceh-ngoceh. Rem itu harus dicek. Iyalah, rem harus dicek. Kalau misalkan emang udah ngerasa kayak ngempos atau apa. Tempos. Terus piringan bunyi, cek kotor atau Ampasnya Habis. habis. kampasnya habis. Jangan sampai kalian rem belakang kalian habis tapi nggak dibener-benerin gitu kan. Jangan sampai naik motor nggak ada rem belakang, itu bahaya. Kalau di motor masih nggak begitu krusial. Di mobil yang paling krusial Wah. masalah rem. Itu Ya. setuju banget itu tuh. Itu lebih parah. Sampai ada yang guling 8 kali ya? Gua cek. Ya. Itu bukan masalah rem. Itu bukan masalah rem. Oh, bukan ya. Itu masalah akhlak. Fast and Furious nih. Jadi nih ya, gua jelasin nih. Dulu gua memang pernah kecelakaan guling 8 kali. Kenapa nggak 9 kali? Itu bukannya gua mau gaya-gayaan atau gimana. Karena waktu itu dari Dominic Toretto-nya sendiri atau si Vin Diesel itu sendiri, dia nge-DM Instagram gua. Nah, oke. Nih ada slot satu nih. Han kan habis ceritanya kebakar kan, mati kan ceritanya di film. Ini ada satu slot kosong. Oh, slot kosong buat dimatiin juga. Ya, gua di situ casting sebenarnya. Oke. Cuman sayangnya nggak ada kamera aja yang nyorot, adanya kamera kota wisata doang CCTV. Nah, kira-kira kalau misalkan di motor kan udah nih. Kira-kira kalau misalkan di mobil apa aja tuh kira-kira? Terus yang perlu diperhatikan. Please, kalau di mobil ya, Iya. Mungkin AC-nya Itu- harus diperhatiin. kalau di mobil ya itu benar ban, angin ban, tekanan angin ban, rem, air radiator, karena air radiator itu berfungsi kan mendinginkan mesin kan. Iya. Cek juga kipas radiatornya. Kipas Takutnya radiatornya. nggak berfungsi. Ya satu paket lah kalau ngecek radiator nanti pas juga lah. Terus ya itu yang gue bilang, kalau akinya masih pakai aki basah, yang biasa baru beli mobil akinya kan aki basah tuh dari buan pabrik. Itu harus dicek air akinya. Kalau udah ganti udah ganti aki kering ya nggak terlalu harus dicek lah ya per 6 bulan lah paling kalau itu mah diceknya. Nah terus seat belt itu paling penting. Karena saya udah merasakan yang namanya fungsi seat belt itu nggak berfungsi pun saya pernah merasakan. Oke. Jadi saya memakai seat belt, tetap aja saya dari kursi nyetir ke kursi penumpang. Sebenarnya benar-benar fleksibel ya. Seat belt fleksibel. Tiba-tiba lepas aja nggak tahu kenapa itu. Tapi gue pernah dengar tuh kalau di mobil tuh ada istilah blind spot. Itu gimana tuh? Ada satu posisi yang nggak bakal kelihatan sama apa pengendaranya. Oh iya itu main feeling. Itu main feeling. Jadi kalau kayak di gang-gang sempit gitu ya. Kalau kayak di gang-gang sempit, ya lu main feeling aja, ibaratkan di sana titik blind spot lu sama di depan sana kan. Ada yang mobil yang biasanya kalau mobil-mobil gede itu Pajero Fortuner itu dia suka pakai spion tambahan gitu di depannya, Oh, di ujungnya. Nah itu untuk bantu dia ngelihat blind spotnya dia. Cuman gitu. kalau untuk mobil-mobil yang ini MPV ya, MPV apa? MPV. MPV kan, MPV gini ya nggak terlalu itulah. Cuman ya resikonya kalau di gang-gang sempit aja. Iya. Itu main feeling. Ya makanya itu sebenarnya uji SIM itu juga ya gimana ya, ngaruh nggak ngaruh sih ya Iya. SIM itu ya. Cuman ya lebih baik lu punya SIM. Lebih ngaruh lagi uji SIM tuh untuk motor. Itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Kalau uji SIM untuk motor itu tuh ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Karena kenapa? Gua aja pernah lupa yang muter 8 itu.
Dimarahin sama polisinya suruh balik. Iya. Dan juga itu kalian juga sebenarnya uji SIM itu juga kan untuk mengetes kompetensi kalian sebagai rider, sebagai driver. Pengendara ya. Itu contohnya kayak misalnya pas uji praktek, ngetes kemampuan kalian, Iya, kan. keseimbangan. Keseimbangan. Pas ujian tertulis itu mengetes pengetahuan kalian. Ya, kayak Betul pengetahuan di sebenarnya. pertigaan ada lampu merah mana duluan gitu-gitu. Mana duluan, yang duluan, beloknya mana. Lo harus tahu. Tanda ini buat apa, ini buat apa. Jangan samakan kalian dengan angkot-angkot di luar sana ya. Oh, angkot racing ya? Karena angkot-angkot di luar sana pun tidak punya SIM pun juga lolos. Tapi salut saya sama pengendara angkot. Akhlaknya nggak lolos. Saya salut sama pengendara angkot. Jago-jago serius. Ya memang. Jago-jago. Kalau emang biasa tiap hari mengejar setoran, jago serius. Salut. Goceng lagi nih. Itu kalau diajakin balapan jago-jago itu serius. Nah, lu nggak tahu dulu kan sempat ada acara ojek race kan? Iya. Oh itu jago-jago. Ini. Ojek race ada, angkot ada, bajai ada. Ini ngomong topik kita kemana? Sebelum Gitu dan ya kalau misalnya kalian ketemu di jalan gitu yang sempat viral juga kemarin tuh gimana tuh? ada Yang bocah-bocah ngentiin pejalan raya buat mereka balapan. Wah itu brengsek. Itu paling males sih. itu Itu brengsek. brengsek. Oke. Lu pengen balapan, motor lu sport, pengen balapan di sirkuit, jangan di jalan raya. Enggak, motornya bukan motor sport. Motor yang batang-batangan itu. Oh, motor Yang batang-batangan. cuman rangka-rangka. Memang doang. buat ngedrag. Oh, motor drag, tapi di jalan raya. Oke. Ya Ninja 2,5 yang 4 tak kata lu itu aja bisa kalah lah. Bukan 4 silinder 4 tak. Yang motornya masih di sini suaranya udah lah. Terus ngomong-ngomong soal keselamatan berkendara ya, gue dengar-dengar tuh ada perbedaan loh di antara jalan tol Indonesia sama jalan tol di luar negeri loh. Ada. Kira-kira Perbedaannya apa ada. Kalau dari lu apa tuh Dan? Pertama tuh dari warna marka jalannya tuh biasanya udah beda. Itu udah kuning. Dari warna marka jalan ya. Pertama. Terus yang kedua, yang pembatas kalau biasa kita di tol ya. Itu pembatas kita kan putih, habis itu kayak ada pelang kuning. Kuning habis itu giniin hitam gitu kalau nggak salah, apa kebalikannya gue lupa. Ya. Itu yang pertama. Kalau yang di luar negeri, terutama kalau yang biasa kayak yang gue lihat di US, beberapa itu pinggirannya bukan warna asbes gitu doang, tapi emang udah dicat kuning lagi. Oh, full kuning. Kayaknya sih buat emang refleksi dari lampu. Ya, Lampu ya. kita kan jadi kayak ada refleksinya kalau dari warna kuning itu kayak, oh iya warna kuning, lihat gitu. Tapi bukannya kalau nggak salah tuh ada kayak di jalan tol Indonesia kayak ada kayak bulat nempel gitu warna hitam, itu kalau saya itu bukan buat mantuin cahaya itu. Itu di jalannya. Kuning ya? Itu di jalan. Itu di jalannya setahu gua. Oh, di jalannya Jadi ya? di bagian marka putus, habis itu kayak dikasih mika, marka putus kasih mika, itu buat refleksi ngeliat jalannya aja udah di tengah-tengah atau belum kita. Gitu. Begitu. Baru tahu saya. Itu beda sih. Sama untuk mungkin fitur safety kali ya. Fitur keamanan. Tapi untuk di jalan ya, untuk Ya. di jalan ya mungkin karena emang di luar negeri highway-nya nggak seramai di Indonesia, emang benar-benar sepi, jadi keamanannya mungkin ditingkatin kali ya. Ya. Dengan adanya apa gentong itu ya. Enggak, kalau setiap kali ibaratkan kayak ada pemisah jalan gitu, dia biasanya di tengah-tengahnya itu dikasih gentong-gentong yang bisa menjalankan mobil juga gitu. Jadi kalau ada mobil nabrak, Oh, iya, nggak iya, langsung bener-bener nabrak. Jadi kayak dibelokkan. Dibelokin. Dan itu diisinya air. Nah, gitu sih. Di Indonesia sayangnya nggak ada Kalau sih. di Indonesia sayangnya nggak ada. Belum ada lah, belum ada. Ini bisa masukkan juga gitu kan. Jadi itu ada gentong air kalau di luar negeri di itunya. Ya kalau kita kan di Indonesia nyebutnya gentong air. Kalau di sana gua nggak. Tingkatin lagi juga kewaspadaannya. Gitu menurut gua sih. Jangan main HP pas ngebut. Jangan main ya. HP pas ngebut. Jangan bikin Insta story. Nggak pas ngebut pun. Iya. Menurut gua pas udah masuk tol, Nah, setuju. itu kan tol itu kan ya jalan bebas hambatan. Maksudnya lu udah tahu itu konsepnya adalah jalan bebas hambatan, ya lu udah nggak usah main HP. Kalau menurut gua, kalau lu mau main HP lu ke rest area, kalau nggak lu ke pinggir. Iya. Gitu. Kalau nggak usah nyetir sekalian. Di kursi penumpang aja udah cukup. Betul. Tapi kayaknya ada perbedaan lagi deh. Apalagi Gue tuh? nggak tahu nih. Di luar negeri itu kayak ada apa ya?
keamanan untuk remblong nggak sih di luar negeri? Wah, Oh, di kurang luar tahu. negeri ada. Di luar negeri ada. Kurang tahu beberapa apa ada. tuh apa tuh. Di Indonesia pun juga udah ada. Di Indonesia udah ada ya. Di beberapa titik udah ada di Indonesia. Soalnya di Indonesia kan viralnya fitur keselamatan itu karena banyak yang foto-foto dan parkir. Iya, gua tahu tuh. Pernah tuh viral tuh. Udah sering banget. Wah, saya nggak tahu nih apa nih. Ada. Nanti kita kasih unjuk foto cuplikan fotonya ya. Nah, itu jadi San. Konsepnya adalah ibaratkan rest area bukan ya, tempat buat bener-bener remblong ya. Iya, remblong. Ya, remblong ya lu isinya ya pasir kan biar untuk menghambat kecepatan lu. Oh, Slowin lah. pasirnya gimana? Menghambat lah. Ya Bener-bener pasir. pasir. Maksudnya dia Bener-bener modelnya pasir. kayak ada kantong-kantongnya apa di Enggak. jalanan apa gimana? Enggak. Jadi dia kayak kepisah dari jalan Iya. sendiri. Jadi Keluar dia pas jalur putus. agak turunan, di sini udah ada fitur untuk keselamatannya. Iya. Nah, nanti dia di agak nanjak begini, paling ujungnya itu kalau nggak salah karung-karung deh. Karung-karung, tapi pas nanjak itu kayak ada speed bump gitu. Oh, buat mecahin itu speednya. Buat Kalau- pecahin speed. Kalau di luar negeri adalah konsepnya dia makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Jadi moncong mobil kita itu atau moncong kendaraan kita itu bakal dia lama-lama nabrak pasir-pasir itu jadi melambat gitu loh. Oh. Sedangkan di Indonesia Kita foto-foto guys. waktu itu viral beberapa keluarga menggunakan tempat tersebut untuk foto-foto, Ya, itu dia. untuk wisata. Untung kagak dipakai untuk piknik. Nah, Bayangkan piknik, gelar tiket, duduk makan di situ. tiba-tiba Piring. kok mobil lama-lama kesini? Lah mobil lama-lama sini. Tidak ada tempat wisata lain gitu selain tol. Sebenarnya negara kita ini nggak kekurangan tempat wisata, malah over. Banyak sekali. Banyak banget. Cuma nggak tahu kenapa tuh mereka tuh gimana ya? Banyak orang-orang yang nggak tahu kenapa tuh malah suka wisatanya tempat-tempat yang nggak seharusnya. Mungkin Proyek. mungkin karena gratis. Oh iya iya. Modal Mungkin. bensin. Modal bensin. Itu make sense ya kan? Make sense iya, make sense. Make sense. Ya pakai tol ya berapa lah paling. Ibaratkan nggak bayar tiket per orang. Tapi keselamatan Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Ingat, kalian sedang liburan bukan berarti kalian kebal. Tekankan itu. Jangan samakan nyawa kita dengan nyawa kucing. Ada 9. Anda sisa 1. Iya betul. Kan udah guling 8 kali. Sisa 1. Baterai habis. Yeay. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah mampir di Teras Podcast ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Like dan subscribe. Iya. Bantu share ke teman-teman kalian juga biar dukung channel kami. Serius gak bisa nggak? Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Dadah. Sandi, Sandi, Chris, Dani, mohon pamit undur diri. Bye bye. bye bye. Pengalaman di tol aja. Ngomong-ngomong soal keselamatan berkendara, tau nggak kalau ini ada perbedaan jalan tol Indonesia sama luar? Itu mau. Gue kira tadi udah masuk gue langsung Beno. Iya. Apa tuh San? Ya,